Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Kirka Rahmatia Febriana, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan soal yang sudah diberikan dan ada data bahan ajarnya. Pada tugas 3 ini kita disuruh membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada praktik ini, mahasiswa berfokus pada aplikasi berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3. Sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktek ini. Ketiga ini kita diberikan struktur seperti ini. Ini diberi catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style. Sini juga diberikan contoh cuplikan ringkas untuk format pada indeks HTML-nya seperti ini. Lalu pada halaman stok bahan ajar kita diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Berisikan kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi, harga, jumlah stok, jumlah safety bahan ajar, dan statusnya. Lalu diminta terdapat fitur mengedit stok bahan ajar, fitur untuk melakukan filter, menampilkan status dari stok bahan ajar, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, terdapat fitur untuk memperbarui atau update bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Terdapat fitur untuk menghapus dan data bahan ajar melalui event klik tombol icon delete. Yang kedua, tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru dan berikut adalah data yang perlu diisi, yaitu nomor delivery order, NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, berisi tanggal kirim, dan total harga. Terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Oke, langsung saja, ini adalah tugas yang sudah saya buat. Yang pertama yang mau saya jelaskan adalah dari strukturnya dulu. Yang pertama adalah indeks HTML. Indeks HTML ini berfungsi sebagai pintu masuk utama dan satu-satunya halaman HTML yang bisa dimuat oleh browser nantinya. File ini berfungsi untuk menempelkan objek view root ke elemen div id app ini. File ini berfungsi untuk melakukan atau menempelkan objek view root ke elemen div id app ini. Dalam file ini pula seluruh tag komponen customnya seperti base stock table ini, DO tracking, order form, app modal diletakkan. Selain itu juga kumpulan tag template seperti ID template batch dan lain-lainnya itu diletakkan antar muka komponen, diposisikan di bagian bawah. Sebelum script JavaScript-nya dipanggil dari masing-masing komponen JS. Yang kedua ada folder asset CSS, style CSS ini. Fungsi style CSS ini untuk mengatur gaya visual global dari seluruh aplikasi yang telah kita buat agar tampilannya lebih menarik dan lebih berwarna. Lalu yang ketiga ada data yang berisikan data bahan ajar yang sudah diberikan bersamaan dengan soal yang berisi data dummy-nya.
Lalu selanjutnya ada folder JS. Pada folder JS ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada appjs, lalu ada folder services, lalu ada folder components. Yang pertama adalah appjs. Fungsi dari appjs ini adalah otak utama dari aplikasi yang telah kita buat. Pada file ini berfungsi juga untuk mengelola kondisi global aplikasi kita, seperti mendeteksi tab mana yang sedang aktif, serta menampung data mentah yang berhasil diambil dari file JSON untuk didistribusikan komponen-komponen anak. Lalu kita masuk ke folder services yang berisi API.js. API.js ini bersedia sebagai penyedia layanan datanya untuk membaca file data JSON yang telah diberikan. Dan memisahkan fungsi ini, komponen UI tidak perlu tahu bagaimana caranya mengambil data, mereka hanya perlu memanggil fungsi dari API.js ini. Lalu ada folder components. Yang pertama ada stock table. Stock table ini berfungsi untuk mengatur logika konsumisasi elemen tabel stock dengan nama tag WA stock table seperti ini. Lalu mengelola rendering daftar stok buku menggunakan V4. Proses filter pencarian berdasarkan UT daerah atau kategori, menformat teks hingga harga dan satuan buah menggunakan filter, serta menggunakan aksi tombol tambahan edit atau hapus stok. Yang kedua ada delivery order tracking yang berfungsi untuk mengatur logika fitur pelacakan status pengiriman delivery bahan ajar. Selanjutnya ada order form. Order form ini berfungsi untuk mengatur logika formulir input untuk memesan atau delivery order baru. Lalu ada status batch. Status batch ini berfungsi untuk mengatur logika jendela pop-up konfirmasinya, dan juga menyediakan fungsi untuk membuka atau menutup kotak dialog. Komponen ini dipicu ketika pengguna atau user menekankan tombol delete pada data bahan ajar untuk memastikan pengguna benar-benar ingin menghapus data tersebut. Selanjutnya kita memiliki folder templates. Pada folder templates ini ada beberapa bagian. Yang ada app modal. App modal ini berisi struktur penulisan kotak dialog pop-up hitam yang berisi tombol ya, hapus atau batal. Selanjutnya ada delivery order tracking. Delivery order tracking ini berisikan struktur kolom pencairan delivery order atau NIM dan tampilan timeline progres perjalanan pengiriman. Lalu ada order form. Order form ini berisi struktur formulir input pemesanan seperti input NIM, nama, select ekspedisi, dan select paket. Selanjutnya ada status batch. Status batch ini berisi struktur visual batch dengan elemen span. Selanjutnya kita akan mencoba aplikasinya. Kita running live with new server. Apakah semuanya sudah berjalan dengan sesuai kemauan kita? Yang pertama ada halaman stok, halaman tracking delivery order, dan pemesanan. Kita akan mencoba halaman stok dulu. Di sini ada kolom untuk memfilter atau mengurutkan berdasarkan yang kita mau. Misalnya kita memiliki ini, mau mengurutkan berdasarkan UT daerahnya. Judul mata kuliahnya akan
yang keluar hanya yang kita pilih saja. Misalnya semua berhasil baik, semua fitur di filter dan urutkan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Lalu ada tombol reset filter. Nah, semuanya kembali ke semula. Lalu ada fitur tambah stok di sini. Misalnya kita akan membuat lalu stoknya ada 15, polingnya ada 15, dan save-nya ada 5. Lalu kita simpan. Mata kuliah yang sudah kita buat sudah berada di samping sini, berada dalam sini, lengkap dengan aksinya, bisa diedit atau dihapus. Sekarang kita lihat di sini kita telah berhasil memasukkan kode mata kuliah dengan kategorinya, UT daerahnya, lokasi rak, harga, dan stok, safety, status, dan aksi. Semuanya sudah aman ya. Lalu kita beranjak ke tracking delivery order. Cari berdasarkan nomor delivery order atau NIM. Kita bisa memasukkan NIM mahasiswanya misalnya. Lalu enter. Nanti akan muncul data delivery ordernya seperti ini. Lalu kita juga bisa mengupdate lokasinya, misalnya seperti ini, bisa kita update. Pada status delivery ordernya ini berisikan tentang nama, nomor delivery order, nama penerima dengan NIM-nya, paket yang dibeli, ekspedisi yang digunakan, tanggal kirim, serta total harganya, dan status utama. Seperti ini. Lalu kita masuk ke pemesanan. Pada form pemesanan ini kita diminta untuk memasukkan nama lengkap mahasiswa, lalu NIM-nya, pilihan ekspedisi, lalu pilihan paket. Lalu kita bisa simpan delivery order yang akan kita order. Ketika sudah sampai seperti ini, sudah dinyatakan sukses, kita bisa melacak melalui tracking delivery ordernya. Seperti ini pemesanan. Seperti ini. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.